Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Intan Maharani. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat dan bentuk variasi bahasa. Yang pertama adalah hakikat variasi bahasa. Dalam hal variasi atau ragam bahasa, ada dua pandangan. Yang pertama, variasi atau ragam bahasa itu dilihat sebagaimana akibat adanya keragaman sosial, penutur bahasa itu, dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi, variasi atau ragam bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Andai kata penutur bahasa itu adalah kelompok yang homogen, baik etnis, status sosial maupun lapangan pekerjaannya, maka variasi atau keragaman itu tidak akan ada artinya. Bahasa itu menjadi seragam. Yang kedua adalah variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Kedua pandangan ini dapat saja diterima atau ditolak. Yang jelas, variasi atau ragam bahasa itu dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat sosial. Yang kedua adalah bentuk variasi bahasa. Yang pertama adalah variasi bahasa dari segi penuturnya. Variasi bahasa dari segi penuturnya dibagi atas 4. Yang pertama, idiolek. Variasi bahasa yang disebut idiolek yakni variasi bahasa yang bersifat perorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau idioleknya masing-masing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun, yang paling dominan adalah warna suara itu, sehingga jika kita cukup akrab dengan seseorang, hanya dengan mendengar suara bicaranya tanpa melihat orangnya, kita dapat mengenalinya. Yang kedua adalah dialek. Dialek yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Oleh karena dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur, maka dialek ini lazim disebut dialek kareal, dialek regional, atau dialek geografi. Tetapi dalam penelitian tersebut dialek saja. Yang ketiga adalah kronolog. Kronolog atau dialek temporal yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Umpamanya, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, variasi yang digunakan tahun 50-an, dan variasi yang digunakan pada masa kini. Yang terakhir adalah sosiolek. Sosiolek atau dialek sosial yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Dalam sosiolinguistik, biasanya variasi inilah yang paling banyak dibicarakan dan paling banyak menyita waktu untuk membicarakannya, karena variasi ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keberadaan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua adalah variasi dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register. Variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya, bidang sastra, jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan. Variasi bahasa atau ragam bahasa sastra biasanya menekankan penggunaan bahasa dari segi estetis, sehingga dipilihlah dan digunakanlah kosakata yang secara estetik memiliki ciri eufone serta daya ungkap yang paling tepat. Begitu juga kalau dalam bahasa umum, orang mengungkapkan sesuatu secara lugas dan polos, tetapi dalam ragam bahasa sastra akan diungkapkan secara estetis. Yang ketiga adalah variasi dari segi keformalan. Variasi dari segi keformalan ini dibagi atas 6.
Yang pertama adalah ragam beku. Adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi. Misalnya, dalam upacara kenegaraan, khotbah di masjid, tata cara pengambilan sumpah, kitab undang-undang, akte notaris, dan surat-surat keputusan. Kalimat-kalimat yang dimulai dengan kata bahwa, maka, hak, dan sesungguhnya menandai ragam beku dari variasi bahasa tersebut. Yang kedua adalah ragam resmi atau formal. Adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagai pola dan kaidah ragam resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar. Yang ketiga adalah ragam usaha atau ragam konsultatif. Adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah dan dapat rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau reproduksi. Jadi, dapat dikatakan bahwa ragam usaha ini adalah ragam bahasa yang paling operasional. Yang keempat adalah ragam santai atau ragam kasual. Adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman akrab pada waktu beristirahat, berolahraga, berkreasi, dan sebagainya. Ragam bahasa ini banyak menggunakan bentuk allegro, yakni bentuk kata atau utaran yang dipendekkan. Yang kelima adalah ragam akrab atau ragam intim. Adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penuturnya yang hubungannya sudah akrab seperti antara anggota keluarga dan antar teman yang sudah akrab. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, dipendek-pendekkan, dan dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas. Yang terakhir adalah variasi dari segi sarana. Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu. Misalnya, dalam bertelepon dan bertelegraf. Variasi bahasa yang digunakan oleh kalangan masyarakat yang memiliki tingkat sosial kultural lebih rendah disebut basile. Variasi bahasa yang digunakan oleh penutur bahasa yang memiliki tingkat sosial kultural menengah disebut mesole. Adapun variasi bahasa yang digunakan oleh penutur bahasa yang memiliki tingkat sosial kultural tinggi disebut akrole. Wujud bahasa yang konkret atau diperlakukan berbeda oleh adanya perbedaan penuturnya meskipun sebagai sistem bahasa dipahami sama oleh semua penuturnya. Nah, udah pada ngerti kan apa yang dimaksud dengan hakikat dan bentuk variasi bahasa? Sekian penjelasan dari saya, salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum